Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Nurman Kertabudi dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan melakukan praktikum membuat sel volta atau sel galvani yang terbuat dari bahan alami dan sederhana. Sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit wawasan atau pengetahuan mengenai sel volta yang menjadi dasar percobaan yang dilakukan kali ini. Sel volta merupakan sebuah sel yang di dalamnya terdapat komponen-komponen seperti elektroda yang terdiri atas anoda dan katoda, kemudian larutan elektrolit dan juga yang lainnya. Di dalam sel volta ini akan terjadi sebuah reaksi-reaksi tertentu yang menyebabkan terjadinya atau adanya aliran arus listrik, sehingga kita bisa ambil tujuannya bahwa tujuan dari percobaan sel volta kali ini yaitu untuk membuktikan adanya aliran arus listrik yang terjadi pada sel volta yang dihubungkan dengan lampu, sehingga lampu ini dapat mendeteksi apakah aliran arus listrik ini ada atau tidak. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah rangkaian sel volta atau sel galvani yaitu seperti jepit jemuran, kemudian ada jeruk lemon, kemudian ada koin tembaga, koin 500, kemudian ada paku atau besi, kemudian ada kabel sebagai penghubung, kemudian ada lampu yang memiliki volt yang kecil, dan juga alat-alat lainnya sebagai pendukung yaitu seperti gunting dan juga pisau. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah rangkaian sel volta atau sel galvani, yang pertama yaitu lubangi sebuah sisi dari jeruk lemon menggunakan pisau sesuai dengan ukuran koin tembaga yang sudah disediakan. Kemudian berikutnya kita masukkan koin tembaga ke dalam sisi yang sudah dipotong tadi sejauh setengahnya. Kemudian kita masukkan paku yang terbuat dari besi ke dalam jeruk lemon. Selanjutnya kita akan memotong kabel sepanjang yang diperlukan, kemudian kita potong ujungnya sehingga muncul kawat serabut seperti ini untuk melilit antara paku dan tembaga dengan rangkaian yang lainnya dan lampu. Berikutnya kita lilitkan salah satu bagian dari serabut tembaga di kabel dengan paku. Berikutnya kita sambungkan antara koin tembaga dengan rangkaian paku yang lainnya. Disambung menggunakan jepit dengan tujuan agar lebih mudah untuk mengalir listrik dari rangkaian lain. Setelah rangkaian seperti ini, ulangi kepada buah-buah yang lainnya, dan jangan lupa bahwa yang harus dihubungkan antara rangkaian yang satu dan yang lainnya yaitu paku dengan kawat dengan koin tembaga atau koin tembaga dengan paku, dan ujung-ujungnya harus berbeda karena ada kutubnya masing-masing. Di sini yang menjadi katoda yaitu tembaga karena memiliki potensial sel yang lebih besar daripada
besi, sehingga besi berperan sebagai anoda. Berikutnya kita hubungkan lampu dengan kabel. Jika belum menyala lampunya, maka bisa dilakukan seperti memutar-mutar lampunya, karena lampu yang saya gunakan ini bukanlah lampu yang baru, jadi memang agak karatan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari percobaan sel volta atau sel galvani, yaitu lampu menyala karena adanya arus listrik. Hal ini dikarenakan adanya reaksi di dalam jeruk. Di sini jeruk berperan sebagai elektrolit atau larutan yang bisa mengantarkan listrik walaupun tidak terlalu kuat seperti asam klorida. Dan juga di sini yang berperan untuk reaksi yaitu antara besi dan juga tembaga. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa anoda dan katoda di dalam sel volta ini sangat berpengaruh terhadap nyalanya sebuah lampu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari nyalanya lampu itu pasti terdapat arus listrik yang mengalir. Jika kita baca lagi di dalam sebuah buku atau ilmu pengetahuan kimia mengenai sel volta, hal ini bisa disebabkan karena reaksi yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di dalam katoda terjadi reaksi reduksi, sementara di dalam anoda terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu reaksi melepas elektron, sementara reaksi reduksi itu reaksi untuk menerima sebuah elektron. Yang bisa dipastikan yaitu arus atau elektron pasti akan mengalir dari anoda terhadap katoda. Dari percobaan sel volta yang telah dilakukan tadi, dapat diambil kesimpulannya bahwa bahan dari masing-masing elektroda, yaitu katoda dan anoda, sangat berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang mengalir terhadap rangkaian. Hal ini terjadi karena besarnya potensial sel pada masing-masing bahan itu memiliki perbedaan. Ada yang positif seperti tembaga, ada juga yang negatif seperti besi. Selain itu, yang berpengaruh terhadap besarnya aliran listrik yaitu jenis larutan elektrolit yang menjadi salah satu komponen pada sel volta. Hal ini terjadi karena larutan elektrolit ini memiliki fungsi yaitu sebagai penghantar atau pengalir aliran listrik dari anoda ke katoda. Selain itu, aliran listrik ini atau arus listrik ini dapat terjadi karena adanya reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Reaksi oksidasi terjadi pada anoda, sementara reaksi reduksi terjadi pada katoda. Mungkin sekian percobaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, ketidakjelasan, dan juga kendala-kendala yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit wawasan atau pengetahuan mengenai sel volta yang menjadi dasar percobaan yang dilakukan kali ini. Sel volta merupakan sebuah sel yang di dalamnya terdapat komponen-komponen seperti elektroda yang terdiri atas anoda dan katoda, kemudian larutan elektrolit dan juga yang lainnya. Di dalam sel volta ini akan terjadi sebuah reaksi-reaksi tertentu yang menyebabkan terjadinya atau adanya aliran arus listrik, sehingga kita bisa ambil tujuannya bahwa tujuan dari percobaan sel volta kali ini yaitu untuk membuktikan adanya aliran arus listrik yang terjadi pada sel volta yang dihubungkan dengan lampu, sehingga lampu ini dapat mendeteksi apakah aliran arus listrik ini ada atau tidak.